seprovinsi Kalimantan Timur tahun 2024 kami panggil peserta dengan nomor undian 1. Kami silakan untuk tampil ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Ke pasar malam bareng sahabat. Yang dibeli daun bidara. Yang jawab salam saya dengan semangat. Semoga bisa menjadi juara. Amin. Pohon kurma, pohon zakum. Ciptaan ilahi yang tak mungkin bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran the King of the King, the Lord of the world, the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam jangan sampai lupa kita haturkan kepada sang revolusioner sejati kita, tak lain dan tak bukan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness. Teriring doa Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati para panitia lomba yang semangatnya luar biasa, dan teman-teman semua yang sedang berbahagia. Seperti kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ke Balikpapan naik Innova. Ke Jakarta naik Lion Air. Perkenalkan, saya Zahra Karina Dianova, perwakilan dari Kabupaten Pasir. Berdirinya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, apalagi menyombongkan diri. Izinkan saya mengangkat sebuah tema yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kita berbicara tentang orang tua, apa sih yang terlintas dalam pikiran kita? Ayo jawab jujur. Jangan sampai yang kita ingat hanyalah uang. Na'udzubillah. Kita sebagai anak yang soleh dan solehah harus berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana caranya? Banyak sekali di dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan. Salah satunya terdapat di Quran surah nomor 17 ayat 23 yang berisi tentang wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Contohnya, pakaian kotor sudah wangi, piring kotor sudah dicuci, makanan sudah siap saji, rumah sudah bersih dan rapi. Masya Allah, orang tua mana yang tidak ingin memiliki mantu seperti ini? Tapi teman-teman, tidak hanya itu, amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang terpenting adalah tidak membantah ketika diperintah. Jangankan membantah, berkata ah saja sudah tidak boleh, apalagi sampai melawan. Na'udzubillah. Sebagaimana yang terdapat di Quran halaman 284 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, maka janganlah engkau sekali-kali mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membantah keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya qawlan karimah, perkataan yang baik. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya cintai karena Allah, kita sebagai anak, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua? Sudahkah kita memuliakan mereka? Sudah
Sudah jelas Allah Ta'ala sendiri yang memerintahkannya di dalam Al-Quran. Sebelum terlambat dan sebelum orang tua kita tiada, perbaikilah semuanya. Carilah ridho mereka, karena ridho Allah, ridho walidain, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, wabil khusus untuk diri saya pribadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Duduk sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran ala ihtimamikum. Hadanallahu wa iyyakunna ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undian 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati para dewan juri dan para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmatnya dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia sehingga kita menjadi insan yang berakhlak. Dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Allahumma amin. Para dewan juri dan hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul berbakti kepada orang tua kita. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan disebutkan dalam sebuah hadis tentang berbakti kepada orang tua sebagai berikut. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah biman ahaqqu bi husni sahabati qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala ummuka qala thumma man qala thumma abuka. Artinya, seorang pria pernah mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata, siapa di antara kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik? Beliau mengatakan, ibumu.
Dia berkata lagi kemudian, siapa lagi? Beliau mengatakan, ibumu. Dia berkata lagi kemudian, siapa lagi? Beliau mengatakan, ibumu. Dia berkata lagi kemudian, siapa lagi? Beliau mengatakan, ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para dewan juri dan hadirin yang berbahagia, ketika ibumu tertidur lelap, cobalah pandangi dirinya dalam-dalam dan bayangkan apabila matanya tak akan terbuka lagi untuk selama-lamanya. Pasti saat itu engkau akan meneteskan air mata. Namun saat itu tangan ibumu tak akan mampu lagi untuk mengusap air matamu. Tak akan ada lagi nasihat ibumu yang dulu seringkali engkau abaikan. Ketika ibumu sudah tiada lagi, kesadaran muncul dalam benakmu dan hatimu berucap, pernahkah aku membahagiakan ibuku dan ayahku? Sungguh betapa besar pengorbanannya kepadaku. Para dewan juri dan hadirin yang berbahagia, orang tua kita telah menjaga serta merawat kita dengan penuh rasa kasih sayang, terus tegar di tengah panas dan dingin-dinginnya dunia demi anak-anaknya. Rela anak-anaknya kenyang walaupun beliau lapar, meneguhkan minuman untuk anak-anaknya sementara beliau kehausan. Beliau menidurkan anak-anaknya dalam pangkuannya sementara semalaman penuh matanya tak terpejamkan. Bahkan ibu telah mengandung anak-anaknya selama 9 bulan 10 hari dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Tapi ibu tidak pernah mengeluh. Bahkan ibu bahagia ketika telah melahirkan anak-anaknya. Namun ketika telah dewasa, apakah kita bisa membalasnya dengan balasan yang setimpal? 10 orang anak sanggup seorang ibu dan ayah memeliharanya. Tetapi 10 orang anak belum tentu bisa memelihara satu ibu dan satu ayahnya. Para dewan juri dan hadirin yang berbahagia, mungkin sampai di sini ceramah agama yang saya sampaikan. Adapun kesimpulan dalam ceramah agama ini, jika kita ingin merasakan nikmatnya surga, rezeki yang berlimpah dan bahagia di dunia dan di akhirat, semua itu terdapat pada orang tua kita. Karena ridhonya Allah, ridhonya orang tua, maka teruslah kita berbuat baik kepada orang tua kita, terus mendoakan orang tua kita, dan semoga kita semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kata saya mohon maaf jika dalam penyampaian ceramah agama ini terdapat kesalahan baik perkataan dan perbuatan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk diri saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undian 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitaba wal-kitaba lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah
siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Syafi'i pernah berkata, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Artinya, demi Allah, seorang pemuda itu harusnya diisi dengan ilmu dan takwa. Jelas di dalam pernyataan Imam Syafi'i tadi, kita sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa harus diisi dengan ilmu dan takwa. Di dalam pernyataan lain hadirin, Imam Syafi'i juga berkata, jika kamu tidak mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu harus mampu menahan perihnya kebodohan. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana'al laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatazakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu orang musyrik yang beruntung, ataukah orang-orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Dalam Quran surah Az-Zumar ayat 9 ini, Allah menyatakan tidaklah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Hadirin rahimakumullah, Imam Syafi'i pernah berkata, wa man fatahu at-ta'ilmu wa tashabahi fakaffir alaihi arba'an li wafatihi. Artinya, barang siapa yang berhenti belajar ketika masih muda, maka ucapkan takbir sebanyak 4 kali, disolatkan karena dia telah mati. Maksud pernyataan tersebut adalah ketika seseorang berhenti belajar, berhenti menuntut ilmu, maka orang tersebut telah mati dalam kehidupan dunia ini. Hadirin rahimakumullah, perlu diingat, menuntut ilmu bukanlah sekedar mengumpulkan pengetahuan semata. Ilmu harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab al-ilmu bila amalin, ilmu tanpa amal kasyajaratin
Kami panggil peserta dengan nomor undian 7. Assalamualaikum ya ahli ya uhti. Assalamualaikum ya ahli ya uhti. Jalan-jalan ke pasar babat, jangan lupa membeli tobat. Jika ingin mendapat rahmat, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada kekasih hati, pahlawan segala zaman, jenderal dimensi, sang pengikis kezaliman, penghancur kemaksiatan, yakni Habibana wa Nabibana, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan kita semua umatnya hingga akhir nanti. Amin ya rabbal Alamin. Marilah kita bersalawat agar kelak kita mendapatkan syafaatnya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah
nomor undian 10. Nomor undian 10 kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila akhiril ayyam. Amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, para hadirin dan peserta sesama pejuang ilmu rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat manusia berdasarkan iman dan ilmunya, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah, ilmu adalah cahaya kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, di mana dengan ilmu seseorang dapat memperoleh petunjuk untuk mengarungi kehidupan yang penuh dengan persoalan dan permasalahan, sebagaimana pepatah mengatakan, dengan iman ilmu akan terarah, dengan ilmu hidup akan menjadi mudah, dan dengan seni hidup akan menjadi indah. Hadirin, hukum menuntut ilmu itu adalah wajib, di mana ilmu itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, hukumnya yaitu fardu ain untuk mempelajari ilmu-ilmu agama seperti akidah, fikih, akhlak, serta Al-Quran. Ilmu-ilmu tersebut bersifat praktis, yang artinya setiap orang muslim wajib memahami dan mempraktikkannya dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti dari fardu ain artinya setiap orang muslim wajib mempelajarinya, tidak boleh tidak. Dan yang kedua, hukumnya menjadi fardu kifayah untuk mempelajari ilmu pengetahuan umum seperti ilmu sosial, ekonomi, kedokteran, dan teknologi. Arti dari fardu kifayah artinya tidak semua orang dituntut untuk memahami dan mempraktekkan ilmu-ilmu tersebut. Boleh hanya sebagian orang saja di dalam suatu lingkungan. Hadirin, perintah untuk menuntut ilmu ini telah ditegaskan dalam hadis Nabi, yaitu tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Secara jelas dan tegas,
Hadis tersebut menyebutkan bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bukan hanya kepada laki-laki hadirin, melainkan juga kepada perempuan. Tidak ada perbedaan bagi laki-laki maupun perempuan dalam menuntut ilmu. Semuanya wajib, tidak terkecuali. Selain itu hadirin, menuntut ilmu tidak mengenal batas usia. Sejak kita terlahir sampai kita masuk kubur pun, kita senantiasa mengambil ilmu dalam kehidupan. Dengan kata lain, Islam mengajarkan kita untuk menuntut ilmu sepanjang hayat di kandung badan. Betul hadirin? Betul. Ilmu itu sangatlah penting karena ia adalah perantara untuk bertakwa. Dan dengan takwa inilah manusia mendapatkan kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keuntungan yang abadi. Hadirin, belajarlah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul, ilmu yang mengantarkan kepada kebaikan dan takwa, ilmu yang paling lurus dan ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat warok lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 ahli ibadah tetapi tidak berilmu. Sebagai kesimpulannya, ilmu adalah alat yang mengantarkan kepada kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Dan orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang yang beriman. Demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Burung Nuri, burung cendrawasih, kita cari di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, kami panggil peserta dengan nomor undian 11. Peserta dengan nomor undian 11, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati dan para hadirin yang saya banggakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kasih sayangnya yang telah dilimpahkan kepada kita. Sholawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kejahilian menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tak bisa dipungkiri kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Oleh sebab itu,
baik ilmu ukhrawi maupun ilmu duniawi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin", yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Dan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Sebagaimana yang terkandung dalam Quran surah Al-Mujaddalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina utul ilma darajat, yang artinya dan Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka dengan itu kita tetap menuntut ilmu, karena ilmu sangatlah penting di dalam kehidupan. Sekian ceramah singkat dari saya. Semoga kita lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undian 14. Nomor undian 14 kami silakan. Jalan-jalan ke negara Kongo, pulangnya makan soto. Jangan bengong, jangan melongo, karena setelah ini saya akan mulai pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitabah lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh dewan juri yang sedang bergembira dan bersenang hati, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa juga kepada seluruh hadirin, kepada seluruh penonton yang semoga tetap diberikan kesehatan, kenikmatan, kerahmatan serta ketabahan. Karena setelah ini kita akan saling mengingatkan mengenai derajat akhlak yang sesungguhnya. Berdiri saya di sini bukanlah sebagai orang yang pintar, bukanlah sebagai orang yang pandai, bukanlah sebagai seorang kiai, apalagi seorang nabi. Berdirinya saya di sini bukanlah sebagai seorang alim ulama, bukanlah sebagai orang yang berilmu, bukanlah sebagai seorang ustaz, apalagi ustazah. Tapi berdirinya saya di sini adalah menjadi manusia biasa, seorang siswa, seorang santri yang masih belajar dan mengaji untuk saling mengingatkan di kesempatan kali ini. Pertama-tama dan always yang utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada the only one yang esa lagi maha bijaksana, tiada lain tiada bukan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat hadir pada acara yang insyaallah penuh dengan kemuliaan. Walaupun dalam keadaan gugup, gemeteran, karena memang kita sedang lomba di acara yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Kedua kalinya salawat bermahkotakan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada our prophet, the last prophet, bukan the last airbender, panutan kita, idola kita, bukan si Jimin, bukan si Messi, bukan si Suki, apalagi Pak Jokowi, melainkan beliau adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat
beliau kita dapat nikmati Islam seperti saat ini. Di surah Al-Ahzab ayat 56 barisan keempat Allah berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat saja bersalawat kepada Nabi. Lah kita sebagai manusia biasa yang hobinya nambah dosa, masa enggak bersalawat kepadanya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di sini saya akan membacakan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama uistu li utammima makarimal akhlaq." Yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seorang yang paling berpengaruh, Nabi Muhammad SAW saja diutus tugasnya bukan untuk menjadi orang kaya, bukan untuk menjadi orang yang serba bisa, bukan untuk menjadi seorang yang punya, bukan juga menjadi seorang petarung MMA. Melainkan beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sungguh mulia tugasnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Surah Al-Qalam. Yang artinya sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Hadirin, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai cerminan seorang hamba yang mempunyai akhlak yang terpuji, dan juga menuntut para manusia agar mempunyai akhlak yang terpuji juga, karena beliau adalah suri tauladan kita semua. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun melihat zaman sekarang sungguh miris sekali, di mana pemuda kita alias Gen Z banyak yang pacaran, balapan sembarangan, gibah gak karuan, lupa waktu saat medsosan, bahkan sampai nonton video 5 menitan. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga muncul penilaian bahwasanya generasi kita ini disebut juga sebagai generasi akhlak atau tidak berakhlak hanya karena pergaulan. Gurunya Gus Baha, Bang Maimun Zubair pernah berkata, orang yang pintar belum tentu berakhlak, tapi orang yang berakhlak sudah pasti pintar. Kenapa bisa begitu hadirin? Karena sesungguhnya derajat akhlak lebih tinggi daripada ilmu. Mau dia sepintar-pintarnya Albert Einstein, mau dia sekaya-kayanya emas, mau dia setinggi jabatannya Pak Jokowi, atau mau sesedih-sedihnya fans Manchester United, jika tidak dinasih dengan akhlak yang mulia, maka percuma saja, seperti tiada nilainya. Nah, makanya hadirin, walaupun pemilu telah usai, tapi kita tetap harus pintar dalam memilih pergaulan yang sesuai. Ubah mindset kita mengenai akhlak, bahwasanya orang yang berakhlak itu lebih mulia daripada orang yang hanya sekedar pandai. Karena itu hadirin, marilah kita tingkatkan value kita, tingkatkan nilai akhlak kita, kalau bisa sampai sekelas Nabi kita. Dengan cara apa hadirin? Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan belajar. Bukan hanya sekedar pelajaran matematika, tapi juga pelajaran akhlak mulia. Pergi ke pasar beli kue putu, di pasar ketemu Bu Asi, tak terasa sudah di akhir waktu, aja sudah si maaf dan terima kasih. Allah SWT berfirman, Nabi Allah bersabda, para ulama berfatwa, saya Nabi cuma bisa berkata, untur maqala wala tandur man qala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undian 16. Serta dengan nomor undian 16 kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang bijaksana serta mulia dan hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama
puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat sehat, nikmat lapang, dan nikmat yang tiada tara nilainya, yaitu nikmat iman dan Islam. Semoga kita semua senantiasa diberi Allah hidayah agar kita bisa mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Dan tidak lupa juga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi sedikit ilmu saya mengenai menuntut ilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum wa idza qila anzuzu fanzuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka berikanlah kelapangan, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat tersebut, orang-orang yang menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, sangatlah diutamakan. Karena dengan memiliki ilmu, kita akan mempunyai wawasan yang luas, serta kita bisa berpikir dengan jernih dan bijak dalam mengambil keputusan. Contoh kecilnya, ketika kita kecil sampai sekarang, kita disekolahkan agar kita bisa membaca, menulis, berhitung, dan menganalisa. Kita juga bisa belajar beraneka ragam ilmu akademik seperti matematika, fisika, biologi, kimia, dan lain sebagainya. Ilmu agama juga tidak kalah penting untuk akhirat kita nanti. Karena dengan belajar ilmu agama, kita bisa mengetahui sejarah Islam, akidah akhlak, dan bagaimana kita bersikap kepada Allah dan sesama makhluk. Jadi, kesimpulan dari ceramah yang saya bawakan, kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu setinggi-tinggi mungkin. Karena kita adalah manusia yang memiliki tujuan hidup untuk sukses di masa yang akan datang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi